Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian Minhajul Abidin, dan pada malam hari ini kita telah sampai kepada bab al-'aridur rabi'u, atau penghalang yang keempat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Penghalang yang keempat itu adalah asyadaidu wal masaibu, berbagai macam kepayahan dan juga musibah-musibah. Nah, tentu saja hal ini pastinya seringkali dialami oleh kita semua sebagai manusia. Di dalam hidup ini akan menjumpai berbagai macam kepayahan-kepayahan, kesulitan-kesulitan, dan juga musibah-musibah yang terjadi pada diri kita, baik itu musibah besar maupun musibah kecil. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana sikap kita ketika tiba kepayahan-kepayahan dan musibah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa innama kifayatuha bis-sabri, maka hendaklah kita harus mencegah syada'id itu, kepayahan itu, dengan cara bersabar, dengan cara sabar. Fa'alaika bis-sabri fil mawatini kulliha, maka demikianlah kepada kalian, maka seharusnya lah kepada kalian bisabri, melalui sabar ini, fil mawatini kulliha, di dalam menghadapi seluruh persoalan. Di dalam menghadapi seluruh persoalan kehidupan hendaklah kita lakukan dengan sabar. Ada beberapa hal hikmah kenapa kita harus sabar di dalam menghadapi kesulitan, kepayahan, dan bencana tersebut. Yang pertama, al-wusulu ila ibadati, agar sampai kepada ibadah kita, wa husulul maqsudi minha, juga agar hasil apa yang dituju di dalam ibadah kita. Jadi yang pertama, dengan sabar ini ketika menghadapi kepayahan dan musibah itu, agar sampai ibadah kita kepada Allah dan menjadi hasil tujuan daripada ibadah itu sendiri. Fa inna mabna amri al-ibadati kulliha 'ala sabri wa ihtimalil masyaqqati, karena sesungguhnya tegaknya berbagai macam urusan ibadah itu secara keseluruhan dalam hal ibadah itu dengan sabar, wahtimalil masyaqqati, akan teratasi kesulitan-kesulitan itu, atau terpanggul ya, apa itu istilahnya. Jadi kita dapat memikul kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup kita itu apabila kita bersabar, Faman lam yakun saburan lam yasil ila syai'in min habil haqiqati, maka barang siapa saja orang yang tidak ada sabar di dalam dirinya, lam yasil ila syai'in, maka tidak akan sampai
maka tidak akan sampai setiap perkara tersebut di dalam hal ibadah bil haqiqati, ke dalam hakikat ibadahnya. Jadi apabila tidak sabar, maka tidak akan sampai menemukan hakikat daripada ibadah itu sendiri. Tidak akan menemukan hakikat daripada ibadah itu sendiri. Nah, itulah saudara-saudara sekalian yang pertama, ya, yang harus kita sikapi berkaitan dengan kesulitan-kesulitan dan musibah. Adapun musibah itu dapat kita lihat apa saja yang terjadi yang dikatakan musibah. Yang pertama, annahu la ibadata illa wa fi nafsiha masyaqqatun walidzalika kana kullu hadha at-targhib fihi wa ba'da as-sawabi alaihi. Bahwa sesungguhnya tidak ada bagi seorang yang ahli ibadah illa wa fi nafsiha, kecuali akan tetap pada orang yang ibadah tersebut masyaqqatun, kepayahan. Jadi senantiasa dalam seorang yang sedang melaksanakan ibadah ini akan dijumpai kepayahannya. Akan dijumpai. Karena ternyata untuk melaksanakan ibadah kepada Allah itu tidak mudah. Pasti ada kepayahan. Ibadah apa saja? Harus ada unsur kita memaksakan diri. Ada etikat yang kuat, ada azam yang kuat supaya kita bisa melaksanakan ibadah. Apabila azamnya tidak kuat, maka dikhawatirkan ibadahnya itu tidak akan terlaksana. Oleh karena itu pasti ada kepayahan. Ada kepayahan ketika melaksanakan ibadah itu sendiri. Walidzalika, dan karena kepayahan-kepayahan yang terjadi pada diri seorang hamba itu, karena kullu hadza targhiba fihi, maka itu menjadi bukti seluruhnya dalam hal yang demikian. Targhiba fihi, menghendaki sabar kepada ahli ibadah, wa wa'das sawabi alaihi, dan telah dijanjikan pahala kepada orang yang sabar tersebut. Nah, gitu ya. Jadi telah dijanjikan pahala bagi orang-orang yang sabar di dalam mengatasi kesulitan maupun musibah-musibah. Kenapa tadi kita mengalami kepayahan? Karena seperti kita ketahui di dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Artinya ketika kita akan mengikuti seluruh perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan berhadapan dengan hawa nafsu kita sendiri. Kita akan berhadapan dengan hawa nafsu itu sendiri. Seperti kita ketahui dalam bab rintangan terdahulu. Nah, ini hawa nafsu ini akan selalu merintangi perjalanan kita menuju kepada Allah. Nah, oleh karena itu, ketika kita berhadapan dengan hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri, maka disitulah kita akan menemukan kepayahan-kepayahannya. Oleh karena itu, diperlukan azam yang kuat, perjuangan yang kuat untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai ibadah. Nah, contohnya kita menuntut ilmu seperti malam ini. Ini kan perlu perjuangan. Kita harus menyempatkan waktu, ya, harus datang juga ke tempat ini. Belum lagi juga harus mengutamakan dan seterusnya. Nah, ini kan perlu perjuangan. Kalau azamnya tidak kuat, maka tidak akan sampai kepada ibadah menuntut ilmu ini. Salah satu contoh, belum lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, itu kenapa sabar tadi diperlukan. Yang pertama. Yang kedua, innal 'abda idza fa'ala al-khaira ma'al masyaqqati lazimahu al-ihtiyatu lahu. Sesungguhnya seorang hamba itu idza fa'ala, tatkala dia mengerjakan si hamba itu khaira, kebaikan, ma'al masyaqqati,
diiringi dengan kepayahan-kepayahan, lazimahul ihtiyatu lahu, maka mesti akan terjadi pada si hamba itu ihtiyatu lahu, harus bersiap-siap di dalam mengerjakan pekerjaan baik itu, di dalam melaksanakan pekerjaan baik itu harus bersiap-siap, hatta la yafsuda alaihi, sehingga tidak menjadi rusak, tidak menjadi rusak perbuatan kebaikan si orang tersebut. Jadi harus bersiap-siap, harus dietikat yang benar gitu, supaya tidak rusak. Contohnya ketika menuntut ilmu, kita harus betul-betul siap-siap bahwa niat kita mau menuntut ilmu. Lakukan itu dengan cara yang baik, supaya tidak rusak nilainya, nilai menuntut ilmunya, dan kemudian menjadi hasil juga dari penuntut ilmunya itu sendiri. Makanya harus bersiap-siap, ya. Dengan kata lain harus bersungguh-sungguh. Wal intiqa'u 'alal 'amali asyaddu minal 'amal, sedangkan memelihara amal itu lebih berat daripada beramal itu sendiri. Contohnya begini, sekali kita hadir di majelis ilmu bisa, tetapi untuk bisa terus menerus hadir di majelis ilmu, inilah yang sulit. Sekali dua kali bisa, tetapi untuk bisa dawam, untuk bisa istiqomah terus menerus di dalam mengikuti kajian ilmu ini perlu kepayahan. Itulah yang lebih berat, ya. Sekali sholat mudah, ya, tetapi untuk bisa istiqomah terus menerus sholat ini juga perlu perjuangan. Baru di situ terasa kepayahan. Kalau baru ikut sekali tidak payah. Contohnya ikut ngaji baru sekali nggak payah. Tapi kalau untuk terus menerus dawam, ya, setiap malam yang sudah dijadwalkan, nah disitulah akan terasa kepayahan oleh kita. Akan terasa kepayahan. Nah, nilai kepayahan itu apabila diikuti dengan sabar, itulah dapat pahala di sisi Allah yang besar. Setelah merasakan kepayahan, kalau belum merasakan kepayahan, belum bernilai besar, ya, itu belum bernilai besar. Kemudian yang ketiga, an-daru darul mihnatin. An-daru daru mihnatin, bahwa sesungguhnya kampung dunia ini, sesungguhnya negeri dunia ini itu tempatnya ujian. Ini yang disadari oleh kita. Dunia yang kita tempati sekarang ini, kita dilahirkan dalam dunia ini, harus dipahami bahwa dunia ini memang tempatnya ujian bagi kita, terlebih-lebih bagi orang mukmin. Dengan demikian, apabila kita mengalami kepayahan-kepayahan, kesulitan, bencana, termasuk musibah di dalam kehidupan kita, fahami bahwa memang itulah sifat dunia. Karena dunia ini tempatnya ujian bagi orang-orang mukmin. Kebahagiaan hakiki hanya akan diperoleh di akhirat, di surga, Jannatul Na'im. Tapi di dunia ini, siapapun orangnya pasti akan menjumpai bentuk kepayahan-kepayahan dalam hidup, dan termasuk musibah-musibah yang terjadi pada dirinya. Sehingga jangan kaget hal-hal seperti itu. Faman kana fiha fala budda lahu minal ibtila'i bisyadaidiha wa masaibiha. Maka hal yang demikian ini di alam dunia ini, maka mestilah bagi seorang hamba mesti menerima ujian-ujian itu, harus menerima ujian-ujian itu, ujian yang berbentuk kepayahan-kepayahan dan juga berbentuk musibah-musibah dunia, harus menerima ketika hal-hal itu terjadi pada diri kita, Kemudian jenis-jenis musibah itu apa saja? Ada apa saja jenis-jenis musibah itu? Yang pertama adalah musibatu fil ahli, musibah yang terjadi pada keluarga kita. Wal qarabati, musibah yang terjadi kepada kerabat-kerabat kita.
wal ikhwani, musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita, wal ashabi, kepada sahabat-sahabat kita musibah itu. Bil mauti, dalam bentuk maut. Maut ini merupakan musibah, musibah yang terjadi pada keluarga kita, pada kerabat kita, sanak-sanak famili, pada ikhwan kita, ya, teman-teman kita, pada sahabat-sahabat kita. Nah, itu termasuk namanya musibah, musibah. Kemudian wal faqdi wal firaqi, hilangnya orang-orang tersebut atau terpisahnya orang-orang tersebut. Itu juga merupakan musibah kalau hilang misalnya, atau terpisah. Itu juga merupakan musibah. Yang pertama. Kemudian yang lainnya bentuk musibah itu wafin nafsi, yang terjadi pada diri kita sendiri. Kalau tadi kan terjadi pada keluarga, sahabat dan sebagainya. Nah, sekarang yang terjadi pada diri kita sendiri. Bentuknya apa diantaranya? Bianwa'il amradi wal auja'i, yaitu bermacam-macam penyakit, ya, penyakit, sakit. Ini juga termasuk musibah, ya, kategori penyakit yang terjadi pada diri kita, wal auja'i, dan juga rasa sakit. Ada yang penyakit, ada yang rasa sakit, sakit di badan dan sebagainya. Nah, itu juga musibah. Wa fil irdi bi qitalin nasi iyahu, dan juga musibah dalam hal apa istilahnya itu, yang dipermalukan, gitu, yang bersifat memalukan. Aib, ya, aib. Yang bersifat aib yang terjadi kepada seorang hamba. Kemudian yang seterusnya, musibah yang terjadi tadi kepada diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya terjadi wafil mali, kepada harta benda. Kepada harta benda. Berbentuk apa musibah yang terjadi pada harta benda? Bidzahabi, hilangnya harta benda. Hilangnya harta benda. Hilang itu apakah kecacar di jalan, dompet hilang, kecacar di jalan, atau kehilangan dicuri orang. Itu musibah. Musibah yang terjadi pada kita berkaitan dengan harta. Wazzawali, hilang tadi. Kemudian walikulla wahidin min hadhil masa'ibi, dan tetap di dalam perkara-perkara, salah satu dalam hal musibah-musibah itu, lad'atun wa hurqatun min naw'in ghairi naw'i ila akhir. Jadi tegasnya itu merupakan warna-warna atau bagian-bagian daripada musibah. Fayahtaju ila sabri, maka dibutuhkan kepada seorang hamba itu untuk sabar. Dibutuhkan kesabaran menghadapi musibah-musibah tersebut. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan tadi, yang keempatnya adalah anna talibal akhirati asyaddu ibtila'an wa aktsaru mahabbatan abada. Kenapa harus bersabar? Bahwa sesungguhnya seseorang yang sedang menuntut perjalanan akhirat, asyaddu ibtila'an, itu akan lebih berat cobaannya. Orang yang sedang menuju kepada perjalanan akhirat lebih berat cobaannya. Wa aktsaru mahabbatan abada, dan juga lebih banyak hal-hal yang dicintainya selamanya. Wa man kana ila Allah aqraba fal masaibu fid dunya aqsar. Dan barang siapa orang yang telah nyata di hadapan Allah itu lebih dekat, orang tersebut fal masaibu, maka berbagai macam musibah tadi
fid dunya aktsaru, di dunia itu lebih banyak. Lebih banyak. Artinya, ketika seseorang itu dekat dengan Allah, maka Allah akan uji dia dengan berbagai macam kepayahan dan musibah-musibah. Akan diuji oleh Allah untuk lebih dekat kepada Allah. Kalau dia mampu bersabar, maka dia akan semakin dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, dekat. Oleh karena itu, untuk bisa dekat dengan Allah ini tidak bisa dilalui dengan lenggang kangkung, tidak bisa dilalui hanya dengan senang-senang, dengan hura-hura, karena pasti akan menghadapi ujian-ujian dari Allah, berbagai bentuknya tentunya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan berbagai macam sifatnya ujian yang terjadi pada orang tersebut. Jangan heran, disitulah rahasia Allah. Semakin dia didekatkan oleh Allah, maka akan Allah uji dulu orang itu. Apakah dia tetap ridho, apakah dia tetap sabar. Maka semakin ridho, semakin sabar, maka Allah dekati dia. Allah cintai hamba itu. Allah cintai hamba itu. Semakin Allah cintai, semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Wal bala'u alayhi asyaddu. Nah, sedangkan bala itu bagi si hamba tersebut sangat sangat berat, sangat berat. Seperti sabda Rasulullah SAW di sini disampaikan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u, tsummal ulama'u, tsummal amthalu, fal amthal. Maka yang lebih berat dari orang-orang yang menerima bala, yang menerima kepayahan, menerima musibah, itu adalah dari golongan para nabi. Jadi yang paling berat menerima kepayahan, kesusahan, serta musibah-musibah, itu yang pertama adalah para nabi. Summal ulama, kemudian para alim ulama. Para alim ulama. Para alim ulama, terutama ulama Allah itu akan selalu diuji oleh Allah tentang keulamaan. Apakah dia termasuk ulama Allah atau tidak? Maka kalau nanti oleh Allah akan dijadikan dia sebagai ulama yang dekat dengan Allah, sebagai ulama Allah, maka akan diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarangan. Ulama setelah anbiya, ulama yang biasanya menerima ujian-ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sumal amsal, kemudian yang seperti itu. Yang seperti itu artinya walaupun dia bukan ulama, tetapi dia sedang mendekatkan diri kepada Allah. Fal amsal, demikian juga seperti itu. Seterusnya. Siapa saja yang tidak disebutkan tadi, yang disebutkan anbiya dan ulama, tapi siapa saja yang tidak termasuk kepada itu, dengan catatan dia akan dicintai oleh Allah, akan didekatkan oleh Allah kepada dirinya, maka dia akan diuji terlebih dahulu dalam kehidupannya dengan bentuk kepayahan dan musibah-musibah. Ya, musibah dengan berbagai macam tadi musibahnya, baik yang terjadi pada orang dekatnya, terjadi kepada dirinya sendiri, dan terjadi kepada harta bendanya. Diuji. Ya, harta bendanya kan titipan dari Allah. Kemudian Allah uji, diambil lagi nih oleh Allah harta bendanya. Ikhlas nggak? Dia ridho nggak? Dia sabar nggak? Gitu. Kalau dia sabar, maka Allah cintai hamba itu dan ditaikkan pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinaikkan pangkat. Nah itu ya. Nah itulah saudara-saudara sekalian yang harus kita pahami bagaimana menyikapi tentang kesulitan-kesulitan, kepayahan serta musibah yang terjadi pada diri kita. Faidan man qasadal khair, maka tatkala demikian orang-orang tersebut yang berkehendak kepada kebaikan, watajarroda li tariqil akhirah, kemudian dia menginginkan untuk melaksanakan perjalanan kepada akhirat, istaqbalathu hadhil mihan,
maka akan dihadapkanlah kepada orang tersebut berbagai macam cobaan. Jadi orang yang mendaki menuju kepada perjalanan akhirat, maka akan dihadapkan terlebih dahulu kepada orang tersebut berbagai macam cobaan-cobaan dalam hidupnya. Cobaan-cobaan dalam hidupnya. Fa'illam yasbir, maka apabila tidak sabar orang tersebut alaiha, terhadap ujian itu, wala yakunu bihaitsu la yaltafitu ilaiha, maka tidak akan sampai atau dia tidak akan memahami kepada hal yang demikian. Inqata, kemudian akan terputus anitoriki, dari jalannya. Jadi kalau tidak sabar, maka terputuslah jalan dia menuju akhirat. Terputus jalan dia untuk menuju kepada keridhaan Allah. Apabila dia tidak sabar, akan terputus. Wastaghala 'anil ibadah, dan juga akan menjadi mengecewakan di dalam hal ibadahnya. Fala yasilu ila syai'in min dzalika, maka tidak akan sampai kepada sesuatu terhadap orang itu untuk menginginkan kebaikan-kebaikan. Walaqad 'alamana Allah Subhanahu wa ta'ala bittiqa'il mihani wal masaibi wa ibtila'ina biha. Dan sungguh demikianlah telah diberitakan oleh Allah, telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, bittiqa'il mihan, dengan memelihara berbagai macam cobaan, wal masaibi, dan musibah-musibah, wa ibtila'ina biha, dan juga terhadap bala kepada yang terjadi pada kita dengan musibah itu. Wa haqqaqa dzalika wa akadahu faqala ta'ala, dengan pernyataan Allah kepada berkaitan dengan musibah itu, Allah telah berfirman di sini, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira. Firman Allah dalam Al-Quran. Maka akan dicoba kalian semua fi amalikum, dalam persoalan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian, wa litasma'una, dan pasti kalian akan mendengar kalian semua minal ladina, dari orang-orang utul kitab, terutama dari orang-orang ahli kitab yang telah diberikan kitab pada zaman-zaman dahulu, ya. Min qablikum, jadi kita yang diberikan kitab sebelum kalian semua, wa minal ladina, dan dari orang-orang asyraku, orang-orang yang musyrik, ya. Orang-orang yang musyrik itu kebanyakan memperparah penyakitnya itu, memperparah, ya. Jadi ketika dicoba, orang-orang musyrik itu malah memperparah. Summa qala, kemudian Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan apabila bersabar kalian semua, wa tattaqu, dan takwa kalian semua, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya sabar itu dan takwa itu sebagian daripada perkara-perkara yang agung, ya, perkara-perkara yang tinggi. Jadi sabar dan takwa ini merupakan perkara yang tinggi, azmil umur, perkara yang hebat, yang tinggi, lebih daripada baik. Kemudian firman Allah yang lain, watinu anfusakum ala annahu la budda lakum min anwa'il balaya. Maka harus tetaplah kalian semua, anfusakum, di dalam diri kalian semua, ala annahu, karena sesungguhnya hal yang demikian itu la budda lakum, mau tidak mau kepada kalian min anwa'il balaya, dari macam-macam
bala, dari macam-macam bala musibah. Fa in tasbiru, maka kalau sabar kalian semua, maka jika kalian sabar, fa antumur rijalu wa azaimur rajali, maka kalian itu menjadi lelaki yang mumpuni. Jika kalian sabar menghadapi cobaan Allah, ujian Allah, maka kalian termasuk laki-laki yang mumpuni, laki-laki sejati. Rijal ma'azaimukum, azaimur rijal dibandingkan lelaki-lelaki yang lain. Jadi termasuknya lelaki sejati. Itu lebih disebut lelaki sejati itu apabila seorang laki-laki dia sabar, dia redha menghadapi cobaan Allah dan lolos dari cobaan Allah, berarti dia laki-laki sejati. Tapi kalau dikasih cobaan sedikit dia sudah cengeng, sudah melewat, sudah putus asa, itu tandanya bukan laki-laki sejati yang begitu. Laki-laki FSMR begitu ya. Laki-laki mental kerupuk, melewat langsung. Nah, itu. Jadi kalau mau dikatakan laki-laki sejati itu adalah laki-laki yang ketika diuji oleh Allah dia tetap sabar, dia redha, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap tegar menghadapi itu. Maka dia dikatakan sebagai rijal wa azaimukum, azaimur rijal. Gitu ya, gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian mengapa kita harus bersabar? Yang kedua dikatakan di sini, ma fi sabri min khairid dunya wal akhirah. Yang pertama tadi, ya kalau yang pertama itu agar kita sampai kepada ibadah dan hasil tujuan ibadah kita. Kemudian yang kedua ini bahwa masalah di dalam sabar ini min khairid dunya wal akhirah, termasuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Jadi sabar menghadapi kepayahan, musibah, bencana ini termasuk kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan-kebaikan di dunia. Famidzalika najatu wan najahu, setengah daripada kebaikan di dunia dan akhirat itu keselamatan dan keberhasilan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan dijadikan kepada orang tersebut jalan keluar, diberikan kepada orang tersebut jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, ini merupakan kebaikan di dunia dan di akhirat yang diberikan kepada orang tersebut. Maknanya di sini wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Taala itu bisobri, dengan sabar. Ya. Jadi dengan sabar dia. Sabar menghadapi cobaan, menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah disebutkan di bermacam-macam ujian. Ya jangan lahu makhraja, maka dia akan diberikan jalan keluar. Karena dia sabar dalam menjalani kepayahan-kepayahan dalam hidup. Nah, kemudian karena dia sabar, maka Allah akan beri dia jalan keluar nantinya. Itu buah daripada sabar itu. Insya Allah tidak akan terus-terusan payah. Karena kepayahan dan musibah ini hanya berbentuk ujian, ya. Berbentuk ujian saja. Allah tidak mungkin untuk terus-terusan memberikan ujian. Ini ujian. Diberi kepayahan, satu kepayahan. Kalau dia sabar, ikhlas, redha, lulus dia. Setelah itu Allah berikan kemudahan, Allah berikan jalan keluar dari segala macam kesulitan dan kepayahannya. Kalau dia tidak lulus, tidak redha, putus asa, kecewa, marah sama Allah, maka dia tidak akan keluar dari kesulitan itu. Dia akan senantiasa dililit oleh kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Karena dia tidak ikhlas kepada Allah. Ya, itu ya. Kemudian firman Allah yang lain ini berkaitan dengan luar biasanya sabar ini. Nilai sabar ini luar biasanya. Ya. Fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Maka bersabarlah kalian. Sesungguhnya
Akibat daripada sabar itu yang dipuji di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah sabarnya. Wa min hadzafaru bil muradi, sebagian daripada kebaikan sabar ini adalah dapatnya apa yang kita kehendaki. Akibat sabar itu tercapainya apa yang kita inginkan. Dengan sabar tercapainya apa yang kita inginkan. Seperti dikatakan oleh Allah, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Telah sempurnanya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Telah sempurnalah kalimat Tuhan kalian semua yang baik terhadap Bani Israel bima sabaru, disebabkan oleh kesabaran mereka. Dikatakan juga, kataba Yusuf fi jawabi Yaqub alaihi wassalam, telah ditulis, jadi Nabi Yusuf telah menulis jawaban kepada ayahandanya Yaqub alaihi salam, inna abaka sabaru wa dhafaru fasbir kama sabaru tazfar kama zafaru. Supaya kalian bersabar seperti sabarnya orang-orang tua kalian terdahulu. Banyak sekali di sini Allah menyampaikan tentang fadilah, keutamaan sabar itu. Banyak sekali. Keistimewaan sabar. Seperti firman Allah, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan aku menjadikan, kata Allah kepada Bani Israel, bermacam-macam pemimpin yang menundukkan kepada pemimpinan mereka di dalam urusan mereka tatkala mereka sabar. Banyak sekali. Termasuk diantaranya inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awabil. Sungguhnya aku wajadnahu, sudah menemukan kepada Nabi Ayub kesabaran, nikmal 'abdu, sebaik-baiknya dari seorang hamba. Ya, kita ketahui bahwa Nabi Ayub ini diberikan penyakit yang luar biasa. Tetapi karena Nabi Ayub ini sabar ketika menerima ujian dari Allah itu, pada akhirnya Allah berikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Disembuhkan kembali penyakitnya. Bahkan Nabi Ayub lebih sehat, lebih waras, lebih cakep dibandingkan sebelumnya. Dihilangkanlah seluruh penyakit-penyakit dari Nabi Ayub. Dikembalikan kembali kesehatannya. Nah, itu buah daripada kesabaran. Buah dari kesabaran. Banyak sekali di sini. Kemudian sabar juga itu akan menimbulkan kegembiraan. Wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Akan menimbulkan kegembiraan di dalam hati orang-orang yang sabar ini. Begitu juga sabar ini akan menimbulkan kecintaan bagi Allah. Apabila kita ingin dicintai oleh Allah, maka jadilah orang-orang yang sabar. Ketika menerima bala bencana, ketika bencana, ujian dalam hidup kita, kepayahan dalam hidup kita, apabila kita bersabar, maka Allah akan mencintai kita. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Banyak sekali. Termasuk di sini dikatakan juga berkaitan dengan karomah seseorang diberikan. Ya, seseorang aulia Allah diberikan karomah kepada dirinya, itu buah daripada kesabarannya. Buah daripada kesabaran para aulia Allah, maka Allah berikan keutamaan kepada aulia Allah itu. Timbullah karomah-karomah yang terjadi pada mereka. Itulah saudara-saudara sekalian, dalam kesempatan ini sikap kita bagaimana menghadapi
kondisi kepayahan, musibah, bencana yang terjadi pada diri kita, apapun bentuknya, sifatnya, jenisnya, kemudian besar kecilnya hanya Allah yang tahu. Dan besar kecilnya yang berbentuk ujian itu harus disikapi dengan sabar, dan jangan sampai menimbulkan kekecewaan di dalam hati kita, menimbulkan kemasgulan di dalam hati kita, yang pada akhirnya menghalangi ibadah kita kepada Allah. Lebih parah lagi, akhirnya tidak mau beribadah kepada Allah. Ini lebih bahaya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah di dalam menjalani kehidupan ini, terutama ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap istiqomah di jalan ini dan diampuni segala dosa-dosa kita. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.